참 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Amalia dengan NIM 2104010042 dari EKIS 6B. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan outsourcing dan dampaknya terhadap daya saing di perusahaan. Baik teman-teman, sebelum kita melangkah kepada dampak outsourcing terhadap daya saing di perusahaan, sebaiknya kita mengetahui dulu apa sih itu outsourcing. Jadi outsourcing adalah praktik bisnis yang menggunakan pihak ketiga untuk pemenuhan tenaga kerja pada bidang tertentu. Nah, dalam praktik ini perusahaan mengalihdayakan sebagian atau seluruh kegiatan operasionalnya kepada perusahaan lain yang bergerak di bidang penyediaan jasa tenaga kerja. Nah, pihak ketiga tersebut akan menyediakan karyawan outsourcing sesuai dengan kebutuhan untuk membantu menjalankan pekerjaan di perusahaan. Contohnya seperti cleaning service, supir, dan sebagainya. Kemudian outsourcing juga memiliki beberapa dampak yang signifikan terhadap daya saing di perusahaan. Nah, ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu efisiensi biaya. Outsourcing dapat menghemat biaya operasional dengan mengalihkan pekerjaan yang tidak terkait dengan kompetensi utama perusahaan di pihak ketiga. Nah, dengan demikian perusahaan dapat fokus pada bisnis inti dan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Kemudian yang kedua, akses keahlian spesifik. Nah, outsourcing sendiri memungkinkan perusahaan untuk mengakses keahlian spesifik yang tidak dimiliki secara internal. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa serta meningkatkan daya saing di pasar. Kemudian, konsentrasi pada kompetensi utama dengan mengalihkan pekerjaan yang terkait dengan kompetensi utama, perusahaan dapat berkonsentrasi pada proses atau aktivitas yang terkait dengan kompetensi utamanya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa serta meningkatkan daya saing di pasar. Kemudian poin ketiga yaitu meningkatkan kinerja. Jadi outsourcing dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi beban kerja dan biaya operasional. Nah, dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta meningkatkan daya saing di pasar. Kemudian poin keempat yaitu pengembangan keterampilan. Nah, outsourcing dapat menjadi pendorong pengembangan keterampilan internal perusahaan. Dalam prosesnya, perusahaan harus mengelola kemitraan dengan penyedia layanan secara efektif, memerlukan kemampuan manajemen yang kuat dan mengembangkan keterampilan manajemen proyek yang penting dalam lingkungan kerja yang berubah-ubah. Kemudian pada poin kelima yaitu kepuasan kerja. Nah, karyawan outsourcing juga memerlukan kepuasan kerja yang memuaskan. Dengan demikian, perusahaan harus memahami bahwa karyawan outsourcing memiliki kebutuhan yang terpenuhi dan status kerja yang stabil, serta mematuhi aturan yang ada pada perusahaan outsourcing. Nah, dalam sintetis, outsourcing dapat meningkatkan daya saing perusahaan dengan menghemat biaya, mengakses keahlian spesifik, berkonsentrasi pada kompetensi utama, dan meningkatkan kinerja pengembangan keterampilan dan memastikan kepuasan kerja karyawan outsourcing. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.